Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil codingan yang telah kami buat tentang CRUD penyewaan kendaraan dengan kelas transaksi. Sebelum ke presentasi tentang codingan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Metia Saridung Latifah. Perkenalkan, nama saya Dian Sela Angelina. Perkenalkan, nama saya Natia Tatiana. Perkenalkan, nama saya Bahtiar. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke presentasi. Saya Dian Sela Angelina. Saya di sini akan memperlihatkan pertama-tama cara membuat CRUD penyewaan kendaraan. Kita harus mengoneksikan database kita ke server yang saya gunakan, yaitu localhost. Username dari localhost itu adalah ROOT. Passwordnya kosong. Nah, kita sudah masuk ke MySQL-nya. Selanjutnya kita masuk ke database. Database yang saya buat adalah penyewaan kendaraan. Nah, kita sudah masuk ke database kita. Selanjutnya saya akan mengecek kelas, yaitu kelas transaksi yang telah saya buat. Nah, berikut adalah, di sini sudah ada bahwa pada kelas transaksi itu ada nomor transaksi, tanggal penyewaan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, nama kendaraan, tahun warna, nomor polisi, jumlah penumpang, jumlah hari, dan total biaya. Nah, maka setelah kita masuk ke sini, untuk mengisi tabel yang ada di sini, kita akan gunakan codingan sebagai berikut yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript. JavaScript melakukan beberapa tugas terkait dengan pengiriman data formulir, pengambilan data dari server, dan pembaruan antarmuka pengguna berdasarkan data yang diterima. Variabel cost data dengan nama variabel from data akan dibuat instansi baru dengan tipe objek from data. Pada line 1, terdapat elemen dengan ID from, add event listener untuk menambahkan event listener untuk tipe submit. Function event akan dijalankan ketika tipe submit terjadi dengan fungsi event adalah prevent default. Selanjutnya, di line 3, const merupakan variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan dengan nama variabelnya adalah from data, dan new digunakan untuk membuat instansi baru. This adalah elemen yang saat ini diperoleh oleh konteks pemanggil. Kemudian ada fetch, pengembalian permintaan, yang mewakili respon server page ini berisi beberapa properti seperti metode yang menetapkan metode permintaan yang akan digunakan, yaitu metode post untuk mengirimkan data ke server. Untuk diproses kemudian, properti body menetapkan data yang akan dikirim ke server berasal dari objek from data sehingga memungkinkan untuk mengirim data formulir ke server dengan menggunakan mode post. Kemudian, setelah permintaan page dikirimkan, metode then akan menangani respon dari server. Fungsi ini akan mengambil objek respon dan mengonversikan menjadi format JSON untuk mengubah respon HTTP yang dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, ada if data sukses untuk memeriksa apakah properti sukses bernilai true dan apakah permintaan berhasil dilakukan di sisi server atau tidak. Jika properti sukses bernilai true, maka pesan pada properti message akan ditampilkan kepada pengguna melalui dialog alert. Kemudian ada page record untuk memperbarui atau mengambil kembali data tertentu. Jika properti sukses tidak bernilai true, maka else akan dieksekusi message yang dikeluarkan berupa pesan kesalahan yang memberikan informasi tambahan tentang permintaan yang gagal. Kemudian di line 17,
di sini untuk menangkap kesalahan yang terjadi selama proses fetch dan mencetak kesan kesalahan ke konsol browser untuk membantu proses debugging, catch bagian permintaan chain untuk menangani kesalahan error. Konsol untuk mencetak pesan kesalahan dan error adalah objek kesalahan yang ditangkap. Fetch main PHP melalui permintaan HTTP untuk URL main PHP dengan menggunakan metode POST. Kemudian ada definisi fungsi fetch record. Fungsi fetch untuk membuat HTTP GET ke URL main PHP dan untuk menangani hasil permintaan HTTP yang telah diselesaikan yang mendapatkan respon dari server dalam format JSON dan menangani hasil parsing JSON sebagai parameter untuk fungsi raw data. Kemudian di line 24, mendeklarasikan variabel record untuk menyimpan hasil pembuatan elemen HTML dari data yang diterima server. Lalu di line 25, for each untuk melakukan interaksi pada setiap elemen dalam array data record itu yang mewakili objek data dalam array. Kemudian di line 26, menggunakan operator plus sama dengan untuk menambahkan baris HTML baru ke dalam record. Setiap objek diproses dan atributnya ditampilkan dalam elemen div. Kemudian di line 28, untuk mengganti dengan ID record dengan nilai yang diperoleh oleh server telah diubah menjadi format HTML melalui proses pengolahan data dalam fungsi pecah record. Dengan inner HTML memungkinkan manipulasi konten HTML di dalam HTML. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pengimplementasian terhadap codingan PHP yang bertujuan untuk berinteraksi dengan database MySQL untuk melakukan operasi penyimpanan atau insert dan pengambilan select data transaksi penyewaan kendaraan. Bertujuan untuk menyediakan API sederhana untuk menyimpan dan mengambil data transaksi penyewaan kendaraan dari database MySQL, serta mengembalikan hasil operasi dalam format JSON. Selanjutnya dijelaskan pada line kedua ini adalah variabel tempat menyimpan server database MySQL. Server database berada di localhost. Selanjutnya pada line ketiga adalah variabel yang menyimpan nama pengguna username untuk mengakses database MySQL. Username-nya itu yaitu root. Selanjutnya pada line keempat adalah variabel yang menyimpan kata sandi untuk mengakses database MySQL. Selanjutnya pada line kelima adalah variabel yang menyimpan nama database yang akan digunakan yaitu penyewaan kendaraan. Selanjutnya pada line ketujuh ini membuat objek koneksi baru ke database MySQL yang menggunakan kelas MySQLi. Objek koneksi disimpan dalam variabel $count. Yang ini. Dalam variabel $count, fungsi MySQLi ini digunakan untuk melakukan koneksi ke dalam database MySQL dengan parameter yang berupa nama server, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. New di sini itu artinya, new dalam sini ini artinya adalah membuat objek koneksi baru. Selanjutnya, line ketujuh ini merupakan parameter untuk membuat koneksi yang sebelumnya memiliki nilai yang tetap. Dan pada line 9, menggunakan membuka blok pengujian if yang dievaluasi mengalami kesalahan koneksi ke database. Nah, pada line ke-10 ini, jika if sudah terpenuhi, maka pernyataan dari sini digunakan untuk menghentikan eksekusi skrip PHP dan menampilkan pesan kesalahan yang diberikan sebagai argumen. Tindakan ini sangat penting karena apabila koneksi ke database gagal, maka operasi yang lain tidak dapat berjalan dengan baik. Pada line ke-13, memulai blok if yang akan dieksekusi jika permintaan yang diterima melalui metode POST. Metode ini digunakan untuk mengirim data dari formulir HTML ke dalam skrip PHP yang ini. Selanjutnya pada line ke-14, ini di sini menganalisis variabel tanggal penyewaan dengan nilai yang diterima dari input dikirimkan melalui metode POST. Operasi insert digunakan untuk memeriksa apakah input dengan nama tanggal penyewaan telah dikirimkan. Jika iya, maka nilai disimpan dalam variabel tanggal penyewaan. Maka jika tidak, variabel diinisialisasi dengan string kosong.
Proses serupa juga dilakukan untuk variabel nama pelanggan, alamat, nomor HP, nama kendaraan, tahun warna, nomor polisi, jumlah penumpang, jumlah hari, dan total biaya. Masing-masing variabel tersebut adalah untuk mendapatkan nilai yang dikirimkan oleh melalui input dengan nama-nama yang sesuai. Nah, dari line 14 sampai ke line 23. Selanjutnya pada line ke-25 di sini merupakan string MySQL. Digunakan untuk menyiapkan pernyataan insert yang akan memasukkan data baru ke dalam tabel transaksi. Di dalam tabel kurung terdapat daftar kolom yang diisi dengan nilai-nilai baru, diikuti dengan kata values, dan diikuti oleh daftar nilai yang akan dimasukkan ke kolom. Nilai aktual tidak disertakan tapi diganti dengan tanda tanya sebagai placeholder untuk nilai 2 tersebut. Teknik yang di sini, values di sini, disebut parameteris query. Selanjutnya pada line ke-26 merupakan langkah persiapan sebelum nilai aktual dimasukkan ke dalam pernyataan SQL. Selanjutnya pada line ke-27 ini metode bin param untuk mengaitkan nilai-nilai aktual dengan tanda tanya dalam pernyataan SQL sesuai urutan tipe datanya. Tanda S ini adalah sering digunakan untuk semua nilai yang bernilai string. Selanjutnya pada line ke-29 di sini ada execute yang artinya bagian ini mengecek apakah query SQL berhasil dieksekusi atau tidak. Metode ini untuk mengeksekusi statement jika berhasil maka blok kode di dalam kurung perawal ini akan dieksekusi. Selanjutnya pada line ke-30 jika berhasil dieksekusi maka akan dikirim dalam format JSON. JSON kode di sini nih digunakan untuk mengubah array PHP menjadi format JSON yang dapat dikirim ke klien. Ada dua respon, yaitu success yang bernilai true dan message yang berisi pesan bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya pada line ke-32, jika pada line ke-32 ini di sini, jika query tidak berhasil dieksekusi, maka bagian ini dijalankan dalam format JSON dengan dua respon, yaitu success bernilai false dan message berisi pesan kesalahan yang dihasilkan oleh server database. Selanjutnya pada line ke-35 ini digunakan untuk menutup statement yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya pada line ke-36 di sini terdapat else. Apabila kondisi permintaan metode POST tidak terpenuhi, maka blok kode ini akan dieksekusi. Selanjutnya pada line ke-37 ini adalah query MySQL untuk mengambil semua data dari tabel transaksi. Dan pada line ke-38 digunakan untuk mengeksekusi query SQL pada koneksi database menggunakan metode query pada opsi koneksi con. Hasil dari query disimpan dalam variabel result. Selanjutnya pada line ke-40 membuat variabel data untuk menyimpan data hasil pengambilan dari database. Variabel ini diinisialisasi sebagai array kosong. Selanjutnya pada line ke-41 adalah pengujian tentang apakah hasil query ini menghasilkan satu atau lebih dari satu baris data. Function ini pada objek result akan mengembalikan jumlah baris hasil dari query. Selanjutnya pada line ke-42 di sini, jika query menghasilkan satu atau lebih data, maka akan terjadi perulangan menggunakan while untuk mengambil setiap baris data secara berurutan dari hasil query. Selanjutnya pada line ke-43, di sini menghasilkan array multidimensi, di mana setiap elemen array adalah sebuah array yang mewakili satu baris data tabel. Selanjutnya pada line ke-46, jika semua data telah diambil dan dimasukkan ke dalam array data dan diubah menjadi format JSON, dan selanjutnya akan dikirimkan sebagai respon permintaan HTTP yang digunakan untuk menampilkan data yang diambil dari database. Selanjutnya yang terakhir ini pada line ke-49 yang artinya koneksi ke database MySQL ditutup dengan benar setelah semua operasi selesai dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan style CSS.
digunakan untuk menentukan tampilan dan format sebuah website HTML. Yang ke satu, body menetapkan aturan CSS untuk elemen body dalam HTML. Teks menggunakan format Arial jika tidak tersedia font sans serif, latar belakang dengan kode FO berwarna abu-abu, margin dan padding diatur menjadi 0 untuk menghilangkan spasi tambahan di sekitar elemen. Yang kedua, container. Container digunakan untuk mengatur tata letak dan menampilkan web HTML. Lebar maksimum elemen adalah 600 pixel, margin atas dan bawah sebesar 50 pixel, dan margin kiri kanan secara otomatis atau auto padding atau ruang dalam sebesar 20 pixel, supaya kontainer tidak terlalu dekat dengan tepi dan memberikan sedikit ruang tambahan. Latar belakang kontainer berwarna putih dengan kode FFF diberikan sudut melengkung sebesar 8 pixel. Box shadow adalah bayangan elemen. H2 adalah selektor yang menargetkan semua elemen H2 dalam HTML, mengatur penataan teks yang terpusat secara horizontal. Lanjut. Front selektor yang menargetkan semua elemen dalam HTML untuk mengatur margin bawah sebesar 20 pixel, berguna untuk memberikan ruang tambahan. Lanjut. Line 25 adalah aturan untuk merancang tampilan dan perilaku elemen input dan tombol pada halaman web. Merupakan selektor yang menargetkan semua elemen input dengan atribut tipe yang didefinisikan sebagai data, teks, dan number, serta semua elemen button di halaman web. Berikut lanjut. Bagian atas, display block untuk mengatur elemen-elemen tersebut menjadi blok sehingga setiap elemen dimulai di baris baru. Width 100% artinya lebar sebesar 100% untuk elemen 2. Padding 10 pak artinya padding sebesar 10 pixel pada semua sisi margin. Button 10 pak artinya margin bawah sebesar 10 pixel. Font size berukuran 16 pixel. Border berwarna abu-abu dengan kode warna CCCC sebesar 1 pixel. Sudut melengkung sebesar 5 pixel sehingga ujung-ujung tidak tajam. Padding dan border dihitung dalam lebar total elemen. Lanjut ke bottom. Mengatur tampilan dan gaya tombol dalam HTML. Latar belakang tombol berwarna hijau dengan kode warna 4CA F50. Warna teks yang dapat tombol berwarna putih garis, tapi pada tombol dihilangkan sehingga tombol tampak batas. Kursor pointer mengatur tampilan kursor sehingga kursor akan berubah menjadi ikon tangan saat diarahkan ke tombol. Lanjut ke button hover. Button hover untuk mengatur tampilan tombol saat tombol disorot dengan warna latar belakang tombol adalah hijau tua dengan kode warna 45A049. Record. Lanjut ke record. Mendefinisikan aturan tampilan HTML di mana margin atas berukuran 20 pixel yang digunakan untuk mengontrol jarak antara tepi atas dari elemen tersebut dengan elemen lain. Yang record div mengatur gaya untuk semua elemen div yang merupakan anak langsung dari elemen dengan ID record dengan margin bawah berukuran 10 pixel, paling berukuran 10 pixel, border sebesar 1 pixel dengan warna abu-abu, radius sudut sebesar 5 pixel, yang memberikan sudut melengkung pada keempat elemen. Warna latar belakang untuk elemen div menjadi abu-abu muda dengan kode warna F9. Dan sekian, terima kasih atas presentasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start recording. Perkenalkan, nama saya Dian Sela Angelina. Saya di sini akan melanjutkan membahas tentang codingan yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu tentang main PHP, Script.js, dan Style CSS. Sekarang saya akan membahas tentang codingan HTML-nya, yaitu kita membuat tampilan web dengan HTML. Di sini doc type. Doc type-nya itu mengatakan bahwa tipe dokumen yang kita buat ini yang nanti akan ditampilkan di browser itu adalah dengan HTML. Lalu di line kedua ini menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan dalam halaman HTML itu menggunakan bahasa Inggris, English. Head adalah tag pembuka. Lalu di sini ada meta char set pada line 4 mendefinisikan pengkodoan karakter dokumen sebagai UTF-8, di mana karakter ini mendukung banyak karakter dari berbagai bahasa. Lalu pada line 5, ini mendefinisikan pivot halaman web dengan lebar yang sama dan skala awal yang didefinisikan sebagai 1.0 dapat membantu memastikan responsif dan tata letak yang baik pada perangkat dengan berbagai ukuran layar. Selanjutnya di sini ada pada line 6 itu mendefinisikan dari judul halaman. Jadi judul halaman nanti yang ada di HTML-nya itu adalah CRUD penyewaan kendaraan. Pada line 7, kita membuat penautan ke file styleset yang digunakan untuk mengatur tata letak dan gaya visual halaman. Nah, ini adalah href-nya. Lalu di sini ada head, ini untuk tag penutup dari head-nya. Lalu kita masuk lagi tag pembuka body. Di sini ada kelas container dengan heading keduanya itu berisi judul halamannya yaitu CRUD penyewaan kendaraan. Adalah tag pembuka form di mana atributnya itu adalah ID. Atribut dari formnya itu adalah ID. Lalu pada line 13 ini adalah input tersembunyi untuk menyimpan nomor transaksi yang digunakan sebagai identitas unik pada setiap catatan dalam basis data. Selanjutnya pada line 14 dan 15 ada label dan input yang nanti akan ditampilkan di halaman HTML itu adalah tanggal penyewaan dengan huruf T yang besar dan P yang besar dengan tipe data date. Jadi kita bisa mengatur tanggal penyewanya itu menggunakan kalender. Lalu selanjutnya di sini pada line 17 dan 18 sama, yaitu untuk memasukkan nama pelanggan dengan tipe datanya itu adalah teks. Pada line 20 dan 21 juga memasukkan alamat dengan tipe data teks. Pada line 23 dan 24 memasukkan nomor HP dengan tipe data teks. Pada line 26 dan 27 juga memasukkan nama kendaraan dengan tipe data teks. Line 29 dan 30 memasukkan tahun atau warna dengan tipe data teks. Lalu pada line 32 dan 33 itu memasukkan nomor polisi dengan tipe data teks. Pada line 36, 35 dan 36 itu memasukkan jumlah penumpang dengan tipe data number. Lalu pada line 38 dan 39 itu ada jumlah hari dengan tipe data number. Lalu pada line 41 dan 42 ada total biaya dengan tipe datanya number. Pada line 44 itu adalah sebagai tag penutup dari form. Lalu ini ID record-nya itu digunakan untuk menampilkan catatan atau data penyewaan kendaraan yang telah disimpan. Ini adalah tag penutup dari div. Lalu ini ada Script.js. Ini digunakan untuk menambahkan fungsi dan interaktivitas ke halaman web. Ini adalah tag penutup body dan ini adalah tag penutup dari HTML yang menyatakan bahwa website atau browser HTML ini telah selesai dibuat. Selanjutnya, kita dapat mengecek apakah HTML ini telah berhasil dibuat atau tidak. Kita jalankan. Nah, kita sudah masuk ke browser yang menampilkan halaman HTML-nya. Di sini
didapat judulnya itu CRUD penyewaan kendaraan, dengan atributnya itu tanggal penyewaan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, nama kendaraan, tahun atau warna, nomor polisi, jumlah penumpang, jumlah hari, dan total biaya. Lalu ini submit untuk mengirim data yang sudah di-input dan disimpan. Sekarang kita akan mengisi kolom-kolom ini. Nah, di sini kita bisa mengatur secara manual ataupun kita bisa memilih dari kalender pada tanggal penyewaannya. Selanjutnya, di sini kita bisa memasukkan nama pelanggan. Kita masukkan nama pelanggannya adalah Sandi. Dan alamatnya itu di Jalur Lingkar Selatan. Dengan nomor HP-nya 0815 66 76 543. Nama kendaraannya tuh dia memakai motor Vario tahun 2022 dengan nomor polisinya tuh F2354 SEC. Jumlah penumpang dia menyewa untuk 2 orang. Lalu Sandi ini itu menyewa untuk 2 hari dengan total biayanya itu 1 harinya itu 100.000, maka 2 hari penyewaan itu sebesar 200.000. Nah, kita sudah isi datanya seperti ini. Selanjutnya kita submit. Oke, di sini dikatakan bahwa localhost telah menyatakan data berhasil disimpan. Oke. Nah, maka setelah data telah disimpan, kita juga bisa melihat di tampilan HTML di sini bahwa data yang tadi Sandi ini telah masuk. Selanjutnya kita bisa mengeceknya di localhost atau di server localhost yang telah tadi kita buat di terminal. Maka kita masuk ke sini untuk mengecek apakah data yang telah kita masukkan ini telah masuk ke server MySQL-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada kelas transaksi telah masuk data. Di sini datanya itu Sandi, alamat dari Jalur Lingkar Selatan dengan nomor HP-nya, nama kendaraan Vario, tahun 2002, FAC. Nah, di sini dapat dilihat sudah masuk, maka dinyatakan bahwa codingan yang telah kita buat ini telah berhasil diimplementasikan. Mungkin cukup sekian presentasi codingan dari kelompok 6 tentang CRUD penyewaan kendaraan. Terima kasih kepada rekan-rekan anggota kelompok 6 yang telah menjelaskan codingannya. Saya di sini mewakili rekan-rekan saya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.